warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanah, fasubhanahu subhanah, ahallal halala wa harramal haram, wa furida alaina siyam, wa amarna bil qiyami fi ayyami Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ashabal fadilah segenap, para alimil ulama, para orang tua, para hujjaj sebutan tokoh masyarakat, wabil khusus yang mulia guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Dr. Mas'ud selaku ketua masjid dan juga sekaligus ketua panitia penyelenggara. Al-Mukarramun, para orang tua, para pendekar-pendekar yang ada di luar, Ketua RW 010 yang saya hormati dan muliakan, para bapak ibu hadirin hadirat yang insya Allah pada malam ini kita senantiasa mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh rasa syukur, mari bersama kita panjatkan puja dan puji kehadirat Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah dengan berkat percikan rahmat yang Allah berikan kepada kita pada malam ini, di malam yang penuh dengan keberkahan ini, di tempat yang sangat mulia ini, kita berkumpul dalam rangka memperingati malam Nuzulul Quran. Kita berharap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita lakukan pada malam ini, apa yang kita kerjakan pada malam ini senantiasa mendapatkan ridha dan juga kelipatan nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan haribaan baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para bapak ibu hadirin yang saya hormati, sudah lama saya baru nongol ke masjid ini. Kangen melihat Bang Haji Asif. Kalau Pak RW maka pangkatan sering saya ketemu. Para bapak ibu hadirin yang saya hormati, Al-Quran dan bulan suci Ramadan adalah merupakan dua anugerah yang tidak Allah berikan kepada Nabi, kepada Rasul, termasuk kepada umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad dan umatnya Rasulullah
Ya Allah, jadikanlah aku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal kita tahu ketika Nabi Musa berdoa, Nabi Muhammad belum lahir. Betul? Betul? Ketika Nabi Musa berdoa dalam sujudnya, minta agar beliau dijadikan umatnya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad belum dilahirkan ke muka bumi. Bahkan dijelaskan dalam riwayat, jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad itu hampir 30 generasi, saudara. Begitu jauh jaraknya antara Nabi Musa dengan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok bisa-bisanya Nabi Musa berdoa agar dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad? Memang apa kelebihannya? Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menyebutkan nama Nabi Muhammad di hadapan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kata Allah, ya Musa, hai Musa, dengerin, inni a'taitu ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuraini, kata Allah. Hai Musa, ingat-ingat, sesungguhnya aku, kata Allah, akan memberikan kepada umatnya Nabi Muhammad 2 cahaya, di mana 2 cahaya ini akan menerangi 2 kegelapan, yang di mana kegelapan ini tidak akan bisa diterangi kecuali dengan 2 yang akan aku berikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Oh, luar biasa. Kemudian Nabi Musa berkata, wa manurani ya Allah, 2 cahaya itu apa ya Allah? Apa jawab Allah? Nurul Quran wa nuru syahri Ramadan, yaitu cahaya Al-Quran dan cahaya bulan suci Ramadan. Jadi 2 tuh. Ini mah kita umatnya ya dibilang perlu kagak, dibilang kagak ya ada perlu. Saya mau tanya, yang kita sering pegang HP apa Al-Quran? Jujur namanya. Jadi lantaran Al-Quran, lantaran bulan suci Ramadan, Nabi Musa berdoa dalam sujudnya agar dijadikan sebagai umatnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, yang namanya Al-Quran itu kalamullah. Ibu, udah beli baju lebaran? Yang namanya Al-Quran itu suci. Yang namanya Al-Quran itu mulia. Siapapun yang mendekat kepada Al-Quran karena Al-Quran itu mulia, maka dia dipastikan akan mendapatkan kemuliaan. Kota Mekah dulu sebelum turunnya Al-Quran itu sama dengan kota-kota yang lain, sama kedudukannya. Tapi ketika Al-Quran Allah turunkan di kota Mekah, maka kota Mekah mendapatkan julukan Sayyidul Buldan, rajanya para kota. Dulu malaikat Jibril itu sama kedudukannya dengan malaikat-malaikat yang lain. Tapi ketika Allah perintahkan, ya Jibril, bawa ini Al-Quran sampaikan kepada Nabi Muhammad,
bulan suci Ramadan dulu biasa aja, sama dengan bulan-bulan yang lain. Tapi ketika Al-Quran Allah turunkan di bulan suci Ramadan, maka bulan suci Ramadan menjadi julukannya Sayyidus Syuhur, rajanya para bulan. Paham Pak? Paham? Nabi Muhammad, beliau juga posisinya sebelum diturunkan Al-Quran sama dengan Nabi dan Rasul-Rasul terdahulu. Tapi begitu Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mendapatkan julukan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, rajanya para nabi dan rajanya para rasul. Tahu kulit sapi? Tahu kulit sapi? Kulit sapi itu gak ada harganya. Kulit sapi kalau kering biasanya nggak jauh-jauh jadi beduk, betul. Kalau kering nggak jauh-jauh dibikin hadrah, betul. Kalau kering nggak jauh-jauh diolah jadi jaket, jadi jas, kadang-kadang diinjek-injek. Tapi jangan coba-coba ketika kulit sapi ditempelkan ayat suci Al-Quran, ditaruhnya di mana? Ditaruhnya di mana? Ditaruhnya di mana? Di dinding, di tempat yang mulia. Kenapa? Karena ada Al-Quran melekat di kulit kami. Diciumin itu kulit, walaupun sebelumnya ketika tidak ada ayat suci Al-Quran, itu kulit kambing diinjek-injek. Tapi begitu ditempelkan ayat suci Al-Quran, maka kulit itu jadi mulia, wasara muqabbala, dan menjadi dicium-ciumi itu kulit kambing. Betul atau betul? Makanya kalau kita pengen hidup mulia, kalau kita pengen mendapatkan derajat yang tinggi, seperti apa yang pernah terjadi pada malaikat Jibril, seperti apa yang pernah terjadi pada kota Mekah, seperti apa yang terjadi pada bulan suci Ramadan, maka jangan pernah jauh-jauh dari Al-Quran. Ini mah kadang-kadang Al-Quran sampai lecek banget, lecek. Ada di rumah ada berapa biji Al-Quran? Ada berapa biji Al-Quran? Itu juga Qurannya bocah kalau ngaji habis maghrib. Jadi jelas dari sini kita pahami, saudara, bahwa siapapun dia ketika mendekat dengan Al-Quran, menempelkan Al-Quran pada dirinya, bisa dipastikan dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya cara kita melihat di masyarakat kita, ada orang sederhana, biasa aja kehidupannya, tapi begitu mulia dia, itu isyarat bahwa dia biasanya dekat dengan Al-Quran. Makanya wajar kalau pada malam ini guru kita mengadakan malam nuzulul Quran. Tujuannya adalah agar mengingatkan kepada kita jangan pernah jauh-jauh dengan Al-Quran. Lekatkan diri kita dengan Al-Quran agar supaya kita mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran. Itu. Saya mau tanya, dalam sehari berapa kali khatam baca Al-Quran? Nah, boro-boro, apalagi RW, kebangetan sibuk. Muter mulu, apalagi bulan puasa begini. RT 1 Uber, besok RT 2, itu sebulan muter aja. Betul apa betul? Memang kadang-kadang yang perlu kita pahami, kadang-kadang khatib di dalam khutbahnya itu selalu mengatakan takwa. Takwa itu adalah imtithalu
imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu takwanya pengangguran. Itu takwanya kiai kan pengangguran. Betul betul. Pagi ngopi, siang dikit, sore dikit, habis isya kerjaannya kiai. Kenapa? Pengangguran. Takwanya RW bagaimana bikin kebijakan yang baik, bikin masyarakat yang baik, jaga generasinya dari narkoba dan pergaulan yang tidak baik. Itu namanya RW yang bertakwa. RW jangan disuruh wiri, bukan bagiannya. Betul apa betul? Anggota dewan suruh bertakwa, suruh wirid, suruh sholat malam, bukan bagiannya. Dewan bikin kebijakan yang baik, yang pro terhadap kebijakan masyarakat, kebaikan umat yang ada di Indonesia. Itu namanya baru bertakwa. Ini menjadi RW mentang-mentang suruh bertakwa, malam sholat, siang puasa. Ya lemes RW suruh begitu karena kerjaannya banyak. Itu mah kerjaannya pengangguran, kerjaannya kiai yang kagak ada gawe. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini Ramadan mulia karena diturunkan Al-Quran. Sehingga dalam kitab Tanbihul Ghafilin, nazala Jibril alaihi salam fi syahri Ramadan ila sama'i dunya. Malaikat Jibril turun ke muka bumi ketika berada dalam bulan suci Ramadan. Faqalatil malaikah. Kemudian para malaikat bertanya, "Madza sana'a rabbukum li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam?" Apa yang dilakukan Allah untuk umatnya Nabi Muhammad? Faqala, ketika datang bulan suci Ramadan, nadzarallahu ilaihi. Allah ini memandang kita dengan pandangan yang lembut. Ketika berada dalam suci Ramadan, wa afa anhum, apapun yang dilakukan, kesalahan-kesalahan yang kemarin akan dimaafkan oleh Allah. Wa ghafara lahum, dan ketika bulan suci Ramadan, Allah akan ampuni dosa-dosa umatnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya biar capek kayak apapun, apalagi sekarang enak cuacanya, hujan mulu. Betul apa betul? Betul apa betul? Puasa habis subuh tidur bangun jam 10, habis zuhur tidur lagi bangun jam 4, selesai kan puasa. Betul apa betul? Ini puasa tidur. Para bapak ibu hadirin yang saya hormati, Al-Quran Allah tempatkan pada tempat yang mulia. Al-Quran Allah tempatkan pada tempat yang tinggi yang disebut dengan Lauhil Mahfuz. Bal huwa Qur'anun Majidun fi Lauhil Mahfuz. Pelit. Apa aja pelit. Bal huwa Qur'anun Majidun fi Lauhil Mahfuz. Allah tempatkan Al-Quran pada tempat yang tinggi yang disebut tempatnya Lauhil Mahfuz. Setelah itu Allah turunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz kepada Baitul Izzah, atau yang disebut dengan Bimawaqi'in Nujum, atau yang kita sebut pula dengan Sama'id Dunya. Allah turunkan Nunjaman, langsung 30 juz dari Lauhil Mahfuz ila Sama'id Dunya.
bismillah sampai pada ayat yang ada titiknya satu di tengah, minal jin nanti wan. Jadi Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz ila Baitil Izzah atau yang kita sebut Sama'id Dunya, langit dunia, 30 juz. Diawali dari Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan minal jin nanti. Ada salah seorang ulama peneliti, itu ulama hebat, itu ulama luar biasa. Dia ngitung titik yang ada di Al-Quran. Beliau hitung itu titik di dalam Al-Quran berjumlah 1.742.000. Jumlah titik seluruhnya di dalam Al-Quran. Percaya apa kagak? Percaya apa kagak? Kalau kagak percaya, pulang ntar minum kopi, pegang Al-Quran, hitung tuh titik Al-Quran. Kalau saya daripada disuruh hitung, lebih baik saya percaya. Betul begitu? Betul begitu? Sebenarnya ada ceramah lagi, cuma saya nggak sanggup. Jadi jumlah titik di dalam Al-Quran itu berjumlah 1.742.000 jumlah titik dalam Al-Quran. Saya percaya betul dengan apa yang dilakukan oleh beliau. Kenapa? Karena buat itu ukurannya Samsung habis kira-kira 15 bungkus. Betul begitu? Itu jumlah titik di dalam Al-Quran, jumlahnya dahsyat. Dihitung oleh salah seorang ulama, ternyata titiknya berjumlah 1.742.000 titik dari mulai Bismillah sampai dengan minal jinnati wan nas. Kemudian setelah Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan surat yang pertama kali Allah turunkan itu namanya surah Al-Alaq. Kalau orang Betawi sebut namanya surat Iqra, betul? Orang Betawi kalau urusan ngaji gak mau ribet. Taraweh 15 hari pertama setelah baca Al-Haqqumut baca apa? Kulhum, bukan nyebut Al-Ikhlas. Betul apa betul? Orang Betawi. Setelah 15 ke sana, orang Betawi selalu baca surah Inna Anzalna, tidak menyebut surah Al-Qadar. Betul apa betul? Orang Betawi nggak mau ribet. Orang Betawi itu jualan belum juga laku, udah utang nasi uduk, samsu sama kopi. Orang Betawi. Betul begitu? Nah itu Betawi. Gak ada urusan sama orang lain, yang penting gua mah pagi ngopi, siang ngopi, sore urusan hidup mau belangsak mau kagak, yang penting dia sehat. Betul begitu orang Betawi? Betul begitu? Makanya wajar kalau orang Betawi sama kaya rada-rada jauh. Kenapa? Kagak kuat sama nahan lapar pagi. Orang Cina kalau dagang jualan belum laku, entar dulu makannya. Kalau belum kaya jangan pernah beli makanan, bawa nasi dari rumah. Orang Betawi enak aja, gak bisa begitu. Itu namanya orang Betawi. Makanya salut saya orang Betawi. Orang Betawi biar susah kuat,
pertama dijual. Tuh hebatnya orang Betawi. Makanya walaupun sembahyangnya rada-rada ya begitulah, tapi ajaran Nuzulul Quran tiata. Itu hebatnya orang Betawi. Apalagi rombongannya apa namanya itu tuan-tuan Demam, hati-hati. Orang Betawi jangankan kalah seri aja ogah. Jangankan kalah seri aja orang Betawi biar kagak punya duit naik dandangnya, betul. Nongkrong tuh di pos. Setiap temannya lewat rada-rada rapian dikit ditanya, "Bang mau mana bang?" Padahal mah duit sepeda aku kagak gablok. Tapi dandan-dandan ekis orang Betawi urusan belakangan. Betul begitu? Ya walaupun pada ujung-ujungnya jual kontrak. Dari surah yang pertama yang Allah turunkan disebut dengan surah Al-Qadar, atau orang Betawi bilang sebutannya surah Iqra. Di dalam surah Iqra Allah sebutkan kata manusia sebanyak 3 kali. Yang pertama, khalaqal insana min 'alaq. Yang kedua, allamal insana ma lam ya'lam. Yang ketiga, kalla innal insana la yatgha. Nah, ini ceramahnya Al-Qadar aja, Iqra aja. Jadi dalam surah Iqra ada kata insan yang Allah sebutkan, yang artinya adalah manusia. Yang pertama Allah menyebutkan khalaqal insana min 'alaq. Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan insan min 'alaq, dari segumpal darah. Kenapa Allah menyebutnya alaq? Ulama berbeda pendapat. Yang pertama, kata-kata alaq itu artinya segumpal darah. Apa maksudnya? Ini kritikan bagi umat-umat terdahulu, bagi kaum jahili yang dikit-dikit makan darah, yang dikit-dikit minum darah, yang dikit-dikit selalu menumpahkan darah. Ini kayak sekarang nih, itu Allah singgung. Apa tujuannya? Iktibarnya pelajaran buat kita bahwa dalam hidup jangan pernah termakan dengan hoax, jangan pernah termakan oleh berita-berita yang tidak benar. Betul atau betul? Betul atau betul? Kemarin puasa ada yang duluan, biarin. Dia mah kebakatan rajin sama puasa. Betul begitu? Lebaran besok nih, kalau misalkan kita belakangan, biarin. Nggak boleh usil. Betul atau betul? Kalau dia misalkan lebarannya Jumat, ya dia emang udah 30 hari. Kita, kalau saya setujunya hari Jumat lebaran, biar rada-rada cepetan. Betul atau betul? Ada lagi kelompok yang lebarannya itu melihat ombak laut, yang kalau rada-rada tinggi ombak lautnya lebaran. Ada kelompok rambut merah dulu tuh, biarin yang begitu-begitu, biarin. Jangan pernah termakan hoax. Kenapa? Karena pada hakikatnya manusia khalaqal insana min 'alaq. Manusia tercipta dari segumpal darah. Dan ingat bahwa yang namanya
rahim, seorang ibu. Tuh. Jadi posisinya alat itu tergantung, kalau copot keguguran namanya. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini isyarat bahwa yang namanya manusia itu saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Orang kaya butuh sama orang miskin butuh orang kaya, orang pintar butuh orang bodoh butuh orang saling membutuhkan. Apalagi urusannya sama rada-rada preman, kudu kita jaga. Kalau ngambek kuburan siapa yang gali? Betul apa betul? Itu yang rombongan rada-rada preman kita rangkul, jangan kita jauhin. Kenapa? Ngeri, takutnya ngambek. Kalau ngambek jelek, ada orang Betawi. Betul apa betul? Dan ingat, yang namanya darah, yang namanya alam adalah unsur terpenting dalam diri. Ingat, mesti seimbang. Ketinggian dikit darah 400 bahaya. Betul. Ada bini kita megang dangdang dilempar, megang piring dilepas, pecah. Mengapa sih Neng lu naik? Darah lagi naik bang. Lebaran belum beli baju, naik darah, nggak bagus. Rendah juga darah, nggak bagus. Darah 80 nggak baik, lemes aja lebar. Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi ini ketika Allah sampaikan khalaqal insana min 'alaq, bahwa dalam urusan kehidupan kita tidak diperkenankan berlebihan, mesti berada pada tengah-tengah. Tinggi juga jangan, kerendahan juga tidak baik. Kemudian yang kedua, orang yang tercipta, manusia yang tercipta dari darah, dia akan menjadi mulia kalau diisi dengan ilmu. Makanya ayat yang kedua adalah allamal insana ma lam ya'lam. Dia manusia tercipta dari darah, tapi kalau dia mau ngaji, kalau dia mau belajar agama, kalau dia mau sekolah, ini akan mendapatkan derajat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman. Selain beriman, Allah juga akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Makanya jadi manusia, jangan sampai kita kagak ngaji. Malu sebagai orang Betawi kagak ngaji. Kenapa? Sebab orang Betawi biar dia kagak sekolah, kagak bisa baca, tapi yang namanya Al-Quran itu bisa dipastikan dia bisa baca. Oh, orang Betawi. Makanya orang Betawi itu akalnya banyak supaya anaknya bisa ngaji. Dulu saya kalau ngaji kagak bisa-bisa, sama emak saya itu digebuk. Kata emak saya, lu ngaji robannya rada-rada tebel. Bagaimana caranya? Apa kata emak? Alif jabar ilmu paksa kodok jengkel kadal ngadu alhamdulillah. Tuh orang Betawi. Jadi banyak akalnya, caranya. Yang penting kata orang tua kita, anak tua bisa ngaji. Makanya melalui Nusulul Quran pada malam ini, jangan pernah lupa tanamkan kepada anak-anak kita, suruh anak-anak kita ngaji. Kalau kita tidak mampu mengajarkan, titik anak kita.
majelis-majelis ilmu, titip anak kita ke pondok pesantren, suruh mereka belajar Al-Qur'an, karena dengan Al-Qur'an anak kita pasti menjadi mulia. Kemudian kalau sudah berilmu, kata ayat yang ketiga, kalla innal insana layatgha. Manusia itu kalau udah kebangetan berilmu, kalau kebangetan tinggi, biasanya suka melampaui batas. Apalagi ar-ro'a hustagna, kalau dia diberikan kelebihan rizki. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini orang Betawi kalau habis jual tanah itu lakunya Masya Allah, ala siapa aja dia mau beli. Betul apa betul? Lu tuh malah siapa itu? Gue bayarin tuh malah tuh. Orang Betawi lakunya begitu. Kenapa? Al-Quran sudah mengatakan kalla innal insana layatgha. Sesungguhnya manusia sering sekali melampaui batas ketika Allah berikan ilmu, ketika Allah berikan kekayaan. Kadang-kadang suka melampaui batas. Makanya kita bayar gitu. Kalau ada duit mendingan diumpetin. Kenapa? Takut RW minjem. Ini mah punya duit di awe-awe, mulu giliran tetangga minjem kagak dikasih, kan setan itu orang. Jadi ini intinya surah Al-Qadar, surah Iqra sudah mengatakan khalaqal insana min 'alaq. Kemudian yang kedua, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian yang ketiga, ingat innal insana layatgha ar-ra'ahus. Nah, sesungguhnya manusia itu kadang-kadang suka selalu melampaui batas. Kalau dia diberikan ilmu oleh Allah, kadang-kadang manusia sudah melampaui batas. Kalau dia sedikit diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak ibu hadirin yang saya hormati, makanya saya nggak mau jadi orang yang innal insana layatgha, melampaui batas. Bang Haji Sabeni ngomong, Kiai kalau bisa ceramah sampai setengah 2 katanya. Saya bilang, Bang Haji itu nyuruh ceramah apa nyuruh ngebunuh saya? Jadi ini yang diinginkan ketika kita merayakan nuzulul Quran. Allah menginginkan kita sadar bahwa Al-Quran adalah kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin al-muta'abbadu bitilawati. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang kalau kita baca maka bacaan kita akan dinilai oleh Allah sebagai perbuatan ibadah. Tuh. Biar kita bacanya ya pelan-pelan, dikit-dikit. Yasin kalau habis subuh, kemudian habis asar baca idza waqa'atil waqi'ah. Itu kita lazimkan, kagak apa-apa. Kenapa? Karena apa yang kita baca ternyata akan menjelma menjadi nur atau cahaya, dan cahaya inilah yang akan membela kita pada kegelapan alam kubur. Cahaya inilah yang akan membela kita ketika kita berada di kegelapan hari kiamat. Jadi gak bisa alam kubur kita taruhin neon, gak bisa. Jangan kayak orang Israel, bandel, jangan. Betul apa betul? Makanya sekarang rame umat Islam. Kata ulama sufi Syria mengatakan sekarang umat Islam baru sadar bahwa apa yang disampaikan dalam Al-Quran itu seluruhnya adalah kebenaran. Dan kalau belum terjadi, itu
Al-Quran yang pasti kelak akan terjadi. Ternyata apa yang terjadi saat ini itu sudah diprediksi oleh Al-Quran. Orang Saudi hidup kebangetan enak, kebangetan kaya. Orang kalau kaya itu takut hidup langsang. Betul betul. Orang Dubai, orang Qatar sekarang hidup bergelimang harta apapun mereka bisa buat, maka pasti punya jiwa pengecut. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, kalau seandainya kalian semua takut terhadap mereka, maka akan aku gantikan dengan satu kaum. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, siapa kaum itu? Nabi bangun kemudian pegang pundaknya Salman Al-Farisi, yaitu bangsa Persia yang sekarang kita sebut dengan negara Islam Iran. Cocok. Potongan kita lawan Netanyahu kagak mampu. Kenapa? Licik. Betul atau betul? Dulu orang Yahudi kalau sembahyang itu hari Sabtu. Kata mereka kalau bisa diganti ibadah. Peraturan Allah disuruh ganti, itu orang Yahudi. Orang Betawi peraturan yang lainnya ngapain diganti. Betul. Itu hebatnya orang Yahudi, keras kepala. Sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran, bahwa yang mampu melawan mereka adalah kaum Persia. Persis seperti apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Ternyata orang Persia yang menganut mazhab Syiah yang dikafirkan oleh sebagian kelompok, ternyata mereka lah yang berani melawan bangsa Yahudi Israel dan bangsa Yahudi Amerika. Orang Betawi mah udah ngopi aja ngopi. Gak usah mikirin perang, udah ngopi aja, mau terserah, mau menang Iran terserah, mau kalah Israel terserah. Yang penting kita habis sahur ngopi. Para bapak ibu hadirin yang saya hormati, barangkali itu sedikit dari apa yang saya sampaikan. Semoga dengan acara ini kita berharap kita kembali semangatnya untuk membaca Al-Quran, dan kita juga sadar bahwa siapa yang mendekat dengan Al-Quran maka dia akan dapat jaminan dari Allah, kemuliaan hidup, keberkahan hidup, dan hidup kalau sudah berkah pasti pikiran akan tenang, dan kalau sudah tenang maka fa insya Allah ini ada. Betul apa betul? Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.